Kita akan tergabung dengan Mita Handayani, produser lapangan CNN Indonesia yang saat ini sedang berada di Sumedang, Jawa Barat. Ini selamat siang, Mita. Iya, bagaimana kondisi di Sumedang pada hari ini dan bagaimana pantauan Anda sejak pagi hari ini? Apakah ada gempa yang Anda rasakan di sana? Baik, selamat siang Sarah. Saat ini saya sedang berada di salah satu titik yang memang terkena dampak cukup parah. Ini ada 3 desa, yaitu di Desa Tegalsari, lalu ada Desa Babakan Bukit, dan Desa Cipamempek. Dan sekarang saya berada di RT 1 RW 3, Gang Nila. Ini berada di Desa Cipamempek yang salah satu desanya ini memang cukup parah kerusakan untuk bangunannya. Dapat dilihat di sebelah kiri saya ini dari gempa bumi yang terjadi di Sumedang 2 hari berturut-turut pada tanggal 30 di mana Desember itu di Sumedang sendiri terjadi 5 kali gempa bumi. Namun memang gempa bumi yang cukup berat atau cukup kencang adalah dengan magnitudo 4,8 30 akhirnya membuat salah satu bangunan di Sumedang ini kurang lebih menjadi roboh. Ini apabila dilihat kurang lebih ini 90% kerusakannya seperti itu, dan bukan hanya di sini saja namun tetangga di sebelahnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini apabila dilihat ke sebelah sana, ini untuk bangunan memang bangunan tetangganya ini tidak terlalu parah untuk kerusakannya, namun memang keretakan ini memang sudah terlihat seperti itu. Artinya tidak nampak parah apabila dilihat dari bangunan tadi yang saya tunjukkan. Namun apabila tadi saya sempat ke dalam sebentar saja, itu di tengah bangunan itu ambrol seperti itu. Dan dengan salah satu seperti, mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Eli Dahlia. Ibu Eli. Ibu Eli, bisa diceritakan Ibu pada saat gempa bumi terjadi itu Ibu sedang berkegiatan apa? Semua keluarga sedang berada di kamar. Ketika ada gempa pada lari keluar, tidak masuk rumah lagi. Ketika ada gempa pagi hari, ketika dilihat rumah udah pada rusak, pada ambrol, pada pur juga bangunan sudah pada rusak ke bawah gitu, hancur. Saat ini gimana Bu? Apakah ditinggali bangunannya atau Ibu tinggal di tempat? Rumah adik tidak berusak parah. Jadi mau untuk menyelamatkan diri, untuk pergi di rumah saudara menginap. Tempat rumah sendiri kan, Neng, ya. Baik, untuk bantuan dari pemerintah sendiri apa yang sudah ada? Beras, saremi, makanan. Alhamdulillah nanti akan ada bantuan dari pemerintah berupa uang. Sudah ada pendataan dari kelurahan, diminta semua kakak yang terkena bencana. Baik, Ibu Eli, terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami dan berbagi pengalaman. Semoga segera selesai, Ibu ya. Iya. Ibu. Baik. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu korban gempa, di mana tadi yang bangunan yang pertama kali saya tunjukkan itu kerusakannya kurang lebih hampir 90% seperti itu. Dan pemilik bangunan ini adalah Pak RT. Selamat siang Pak RT. Mohon maaf, dengan siapa namanya? Habib Winaria. Habib Winaria. Bapak, ini kan kerusakannya cukup parah seperti itu ya Pak ya. Pada saat kejadian gempa bumi ini Bapak sedang berkegiatan apa? Kebetulan saya ada warga yang mau ngontrak rumah baru pas jam 7:30 kalau nggak salah. Siap-siap habis ngeronda karena capek mau istirahat. Pas datang warga mau ngontrak, saya keluar dulu izin ke istri. Berapa menit ke harus nganter, terjadi goncangan. Otomatis saya refleks, ingat anak isi lari. Saya kadang ke sini ini udah pada gelap semua, udah asap banyak. Saya kedengeran teriak anak istri minta tolong. Saya nggak lupa kenapa tadi sendiri. Terus masuk tapi pintu udah ketutup sama puing-puing. Jadi nggak masuk, saya tendang.
Bersih buka sedikit, saya ambil dulu anak yang pertama berdarah, taruh di sini. Terus lagi ngambil istri, taruh sini. Nggak lama masyarakat alhamdulillah pada turun, membantu. Saya langsung bawa ke IGD. Jadi pada saat gempa itu gempa yang pertama ya Pak ya, di malam tahun baru seperti itu. Berarti untuk keluarga pada saat itu tertahan di dalam? Di dalam, berdua anak yang kecil sama istri. Anak posisi di tengah rumah, istri di kamar. Anak saya lagi main HP, kata anak saya, begitu goncangan setiap langsung roboh. Dia nggak bisa menyelamatkan. Dia kena puing-puing. Tapi kalau saya misalnya ada saya masih di situ nggak ada tamu, tidur ya mungkin karena nama. Ya alhamdulillah Allah masih melindungi. Nah Pak, ini kan kerusakan 90% bahkan lebih seperti itu. Nah untuk Bapak sendiri dan keluarga tinggal di mana nih Pak? Sementara tinggal di neneknya, di orang tua saya neneknya. Untuk bantuan sendiri seperti apa Pak? Sudah mendapatkan bantuan apa? Alhamdulillah berhasil dari pemerintahan, dari kelurahan juga alhamdulillah. Makasih Pak Lurah, sama Bapak Timnas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Semoga ini segera ada bantuan lain seperti itu ya Pak ya. Siap. Baik, Sarah, kami juga mendapatkan informasi sampai dengan siang ini untuk jumlah kerusakan bangunan di Sumedang sendiri itu setiap hari selalu bertambah. Update yang kami dapatkan pukul tadi siang, kurang lebih pukul 11 siang itu ada 1.136 bangunan yang rusak, di mana ada 876 unit yang rusak ringan, lalu ada yang rusak sedangnya itu ada 136, dan rusak berat ini ada 124 bangunan. Di mana pemerintah sendiri itu akan memberikan bantuan untuk bangunan yang ringan itu 15 juta, kerusakan ringan, dan kerusakan sedang itu 30 juta, sedangkan untuk kerusakan bangunan yang berat itu nanti akan diberikan 60 juta seperti itu. Dan berdasarkan SK Bupati Sumedang untuk status dari Sumedang sendiri dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 nanti ini statusnya masih ditanggap darurat seperti itu. Sarah. Baik, terima kasih atas laporan ini. Kita juga turut prihatin begitu ya Mita ya melihat kondisi rumah warga di sana. Terima kasih atas laporannya Mita Handayani, produser lapangan CNN Indonesia yang melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Ini tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati.